Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Apriani Rianti, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Universitas Binawan, dan teman-teman semua serta penonton video ini yang saya banggakan. Sebelum memulai pidato ini, ada pepatah yang berbunyi, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Indah Mayasari dengan NIM 0922111005 dari Program Studi Manajemen Angkatan 2022. Pidato ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dan tidak lupa juga para sahabatnya serta kita umatnya di akhir zaman ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato tentang narkoba. Teman-teman semua pasti sudah tahu dan sudah mempelajari apa itu narkoba. Ya, narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat-obatan. Narkotika itu sendiri adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakainya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum. Seperti yang telah kita ketahui bahwa negara kita telah menemukan fakta baru, yakni jumlah pengguna narkoba yang begitu besar. Hal tersebut diakibatkan karena lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Maka para pengedar internasional dapat bekerja sama dengan warga negara Indonesia secara leluasa, secara bebas untuk menyebarkan obat-obat terlarang ini di negara kita. Adapun 3 jenis golongan narkoba. Teman-teman sudah pasti pernah mendengar 3 jenis golongan ini. Oke, yang pertama ada narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 ini seperti ganja, opium, dan tanaman koka yang sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan.
Lalu ada narkotika golongan 2. Sementara narkotika golongan 2 ini bisa dimanfaatkan untuk pengobatan dengan syarat sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis. Beberapa di antaranya seperti morfin, alfaprodina, dan lain-lain. Namun, golongan 2 ini juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Selanjutnya, ada narkotika golongan 3. Yang terakhir ini, narkotika golongan 3 memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta berbagai terapi. Peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Mudahnya mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunanya semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia, semua orang beresiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini. Meski ada yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapat pengawasan ketat dari dokter. Ada banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan si penggunanya. Antara lain yaitu yang pertama, dehidrasi. Penyalahgunaan zat berbahaya ini juga bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit di tubuh menjadi berkurang. Akibatnya, tubuh akan mengalami kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi dan dibiarkan, tubuh akan mengalami kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Yang kedua yaitu halusinasi. Ini adalah salah satu efek yang paling sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu, dalam dosis berlebih, ganja bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebihan, hingga gangguan kecemasan. Lalu yang ketiga, menurunnya tingkat kesadaran. Lalu yang keempat, gangguan kualitas hidup. Dan yang terakhir, hingga menyebabkan kematian. Teman-teman pasti tidak ingin kematian kita disebabkan oleh narkoba. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda jangan sekali untuk mencoba hal terlarang ini. Penyalahgunaan narkotika dan zat aditif sejenis ini tentu membawa dampak yang luas dan kompleks bagi kita semua. Salah satu contoh dampaknya antara lain perubahan perilaku, gangguan kesehatan, menurunnya produktivitas kerja secara drastis, kriminalitas, dan tindak kekerasan lainnya. Namun teman-teman sekalian, sebenarnya penyalahgunaan narkoba ini dapat sama-sama kita cegah melalui program-program yang telah banyak diadakan oleh pemerintah maupun lembaga sosial dan kelompok-kelompok sosial. Program ini seperti mengikuti kegiatan-kegiatan sosial atau kerja bakti, tidak bergaul dengan pengguna atau pengedar narkoba, tidak mudah terpengaruh ajakan atau rayuan untuk menggunakan narkoba. Dan apakah teman-teman tahu
dari kalangan siapa sih pengguna terbanyak di negara kita yang mengonsumsi narkoba? Yang tahu silakan menjawab. Dan teman-teman yang menonton juga boleh pause video ini lalu berikan komen di kolom komentar. Ya benar, pengguna narkoba terbanyak di negara kita didominasi oleh kalangan remaja dan anak sekolah. Hal tersebut dapat terjadi karena remaja lebih mudah dan rentan untuk mencoba suatu hal yang baru. Mereka akan penasaran dan mencoba narkoba ini jika diberikan oleh teman-teman terdekat maupun yang baru dikenal. Selain kegiatan-kegiatan yang sebelumnya saya sudah sebutkan, sebenarnya pihak sekolah juga telah sering memberikan penyuluhan kepada para siswa tentang bahaya dan akibat dari penyalahgunaan narkoba melalui guru BP atau BK dan lain-lain. Kemudian melalui diskusi yang melibatkan para siswa dalam perencanaan untuk intervensi serta seminar-seminar penyalahgunaan serta seminar-seminar pencegahan penyalahgunaan narkoba di sekolah. Selain itu, para guru juga sudah memberikan tugas baik berbentuk video, word, atau presentasi tentang dampak narkoba, pengertian narkoba, serta bagaimana mencegahnya. Dan untuk dari diri kita sendiri, cara mencegahnya itu dengan cara mengikuti berbagai kegiatan positif di luar maupun di dalam sekolah, dan bisa juga dengan mengikuti ekstrakurikuler serta bergaul dengan teman-teman yang dapat membawa kita ke tempat yang positif juga. Dengan begitu, kita akan terjauhi dari narkoba. Selain itu, program lain yang cukup penting adalah program waspada narkotika dengan cara mengenali ciri-ciri siswa yang menggunakan narkoba, mewaspadai adanya tamu yang tak dikenal atau pengedar, melakukan razia dadakan. Biasanya, pengedar maupun pemakai di sekolah telah paham betul program-program di sekolah untuk pencegahan pengguna atau pemakai di sekolah. Mereka tentu saja mengantisipasinya dengan sebaik yang mereka bisa. Sepintar apapun kiat mereka, ibarat sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga. Jurus-jurus jitu menghindari deteksi sekolah memang mereka kuasai. Tapi, mengingat sifat narkoba yang adiktif dan menuntut dosis yang lebih tinggi, maka disiplin cara aman akan terkuak juga. Langkah yang bijak adalah menempatkan generasi muda sebagai pemakai narkoba ke dalam tempat rehabilitasi sehingga para pemakai narkoba tidak merasa terasing dan bersalah yang berkepanjangan, sehingga malah akan menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Hal ini sangat penting mengingat para generasi muda merupakan tulang punggung negara dan merupakan calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Untuk itu, teman-teman semua dan teman-teman penonton, marilah kita hindari dan jauhi serta ikut memberantas penggunaan narkoba. Mari sama-sama katakan tidak pada narkoba. Kalau saya bilang prestasi yes, teman-teman menjawab narkoba no. Apa tadi?
Ya, saya bilang prestasi yes, dan teman-teman menjawab narkoba no. Dalam hitungan 3, mari kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Prestasi yes, narkoba no. Generasi muda Indonesia katakan tidak pada narkoba. Sekian pidato dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.